Halo, kami dari kelompok 12. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus RSUD Salatiga. Perkenalkan, nama saya Aksa Briana Putri dan rekan saya Kanisius Magisra Meikya Rinawang dan Diva Maharani. Studi kasus RSUD Salatiga. Latar belakang studi kasus RSUD Salatiga adalah sebuah rumah sakit yang terletak di kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. RSUD Salatiga merupakan rumah sakit kelas C yang melayani masyarakat sekitar 18 kecamatan di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Problem statement RSUD Salatiga mengalami masalah dalam pengelolaan data pasien karena perawat masih menggunakan cara manual dalam penginputan data rekam medis pasien. Alur proses bisnis yang terletak dalam RSUD Salatiga adalah input data diri, mendata pasien, memilih poli, memilih dokter, mencetak nomor antrian, mengakses rekam medis pasien, dan input rekam medis pasien. Dan ada juga decision yang meliputi rawat jalan dan rawat inap. Dalam rawat jalan meliputi menerima konfirmasi resep, mendata obat, melihat racikan obat, melihat data pembayaran, dan mencetak bukti pembayaran. Dalam rawat inap meliputi menginput data ruang rawat inap, mengakses data ruang inap, melihat data pembayaran, dan mencetak bukti pembayaran. Metode pengembangan dan requirement yang kami gunakan adalah metode spiral. Pengumpulan requirement adalah dengan searching dan interview, di mana kami menanyakan narasumber perawat bedah ratri tentang jalannya sistem informasi pada RSUD Salatiga. Kemudian pada use case, untuk diagram use case akan kami jelaskan sekaligus dengan tabel identifikasinya selaku deskripsi penjelasan singkat dari masing-masing use case ini. Aktor-aktor dari use case rumah sakit adalah pasien, perawat, kasir, bagian pendaftaran, farmasi, dan admin. Yang pertama merupakan pasien. Pasien adalah orang yang menerima pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Mereka memiliki use case input data diri yang memiliki penjelasan menginput informasi data diri pada sistem, lalu memilih poli, yaitu memilih poli yang akan dituju oleh pasien, lalu memilih dokter, yaitu memilih dokter sesuai jadwal konsultasi yang tersedia, lalu mendapat nomor antrian, yaitu menerima nomor antrian dari bagian pendaftaran. Pada bagian use case input data diri, memilih poli dan memilih dokter, terdapat relasi include, yang mana artinya dari use case ketiga use case tersebut merupakan berkelanjutan. Artinya setelah input data diri, maka langsung memilih poli, langsung memilih dokter. Pasien tidak bisa langsung memilih dokter sebelum memilih poli dan input data diri. Mereka ketika mau memilih dokter harus melewati input data diri, memilih poli dan memilih dokter terlebih dahulu. Kemudian pada perawat, yaitu orang yang melayani pasien sehingga memiliki akses terhadap data ruang inap dan rekam medis pasien. Mereka memiliki use case mengakses rekam medis pasien, yaitu dapat melihat rekam medis pasien, dan use case mengakses data ruang inap, yaitu dapat melihat data ruang inap yang digunakan oleh pasien. Lalu kasir, yaitu orang yang melakukan pencetakan bukti pembayaran, memiliki use case melihat data pembayaran dan mencetak bukti pembayaran, yang masing-masing memiliki deskripsi melihat dan mengecek pembayaran agar sesuai, dan melakukan pencetakan bukti pembayaran bagi pasien. Kemudian pada bagian pendaftaran, yaitu adalah orang yang melayani pendaftaran dan pendataan informasi pasien di loket. Mereka memiliki use case mendata pasien, yaitu melakukan pendataan identitas calon pasien, dan use case mencetak nomor antrian, yaitu print out nomor antrian oleh sistem. Kemudian farmasi yang meracik dan menyediakan obat memiliki use case mendata obat tersedia, yang memiliki deskripsi memasukkan data obat yang tersedia pada bagian farmasi, menerima konfirmasi tentang resep pasien,
yaitu yang membaca data resep pasien dari sistem, lalu melihat antrian peracikan obat, yaitu melihat nomor antrian peracikan sesuai dengan nomor urut pasien. Pada use case melihat antrian peracikan obat, dapat dilihat bahwa use case tersebut merupakan extend dari menerima konfirmasi tentang resep pasien. Yang ini dimana ketika aktor farmasi menerima konfirmasi tentang resep pasien, maka mereka mendapatkan opsi untuk melihat antrian peracikan obat. Mereka dapat memilih untuk melihat antrian peracikan obat ataupun tidak. Lalu admin, yaitu adalah orang yang melakukan input data dan mengoperasikan sistem. Mereka memiliki dua use case, yaitu menginput data ruang inap, yang berarti mencatat informasi pasien dan penggunaan ruang inap, dan memasukkan rekam medis, yang berarti memasukkan laporan data akhir dari aktor lain ke sistem. Oke, activity diagram kami dimulai dengan pasien menginput data diri ke bagian pendaftaran yang akan menyimpan data pasien ke dalam sistem. Setelah itu, pasien akan memilih poli dan memilih dokter. Setelah memilih, data tersebut akan tersimpan di database, dan setelah database menyimpan data tersebut, sistem akan menampilkan UI cetak, nomor antrian, dan bagian pendaftaran akan juga mencetak nomor antrian. Terus, setelah itu, perawat akan mengakses rekam medis pasien dan diikuti juga dengan admin yang akan menginput rekam medis pasien yang akan tersimpan di dalam database. Terus, sistem akan menampilkan UI rekam medis pasien dan diikuti oleh decision rawat jalan atau rawat inap yang ditentukan oleh janji temu pasien dengan dokter yang dilakukan di luar sistem. Jika pada janji temu menentukan pasien perlu rawat inap, maka admin akan menginput data rawat inap dan data tersebut akan disimpan di database. Terus diikuti oleh perawat yang akan mengakses data ruang inap dan sistem akan menampilkan data ruang inap. Terus kasir akan melihat data pembayaran. Jika hasil janji temu pasien dengan dokter menentukan bahwa pasien rawat jalan, maka farmasi akan menerima konfirmasi resep dari dokter, dan farmasi juga akan mendata obat yang tersedia. Terus data akan disimpan oleh database, diikuti oleh sistem yang menampilkan UI resep pasien. Terus farmasi akan melihat antrian racikan obat, dan setelah itu kasir akan melihat data pembayaran dan sistem akan menampilkan UI pembayaran kasir. Setelah itu, kasir akan mencetak bukti pembayaran. Lalu pada kelas diagram kami memiliki beberapa objek yang terdiri dari rekam medis, data pasien, janji temu, ruang inap, obat, resep obat, dan transaksi pembayaran. Kelas diagram kami menggunakan boundary control entity, di mana entity berfungsi sebagai database. Masing-masing dari boundary control entity tersebut disambungkan menggunakan directed association dari boundary ke control dan control ke entity. Terdapat entity yang berdiri sendiri seperti rekam medis, entity janji temu, dan entity data kamar. Kemudian terdapat entity yang berbagi seperti data pasien dan data obat. Pada objek kontrol, yaitu pengelola rekam medis, mengelola data pasien, dan mengelola janji temu dan lain-lain, mengambil data dari database entity masing-masing tersebut yang disambungkan oleh directed association. Kemudian tentang relasi asosiasi antar objek dalam kelas diagram kami, yang pertama yaitu adalah rekam medis ke data pasien, yaitu relasinya adalah tiap satu rekam medis hanya dapat memiliki satu pasien. Namun satu pasien
dapat tidak memiliki rekam medis atau hanya satu rekam medis. Data pasien yang tidak memiliki rekam medis adalah pasien yang baru sehingga mereka tidak memiliki rekam medis pada RSUD. Kemudian relasi dari data pasien ke janji temu yaitu adalah pasien hanya dapat memiliki satu janji temu dan satu janji temu hanya dapat dimiliki oleh satu pasien. Kemudian janji temu ke ruang inap. Janji temu ke ruang inap itu bisa kosong atau satu ruang inap. Maksudnya pasien tuh bisa langsung pulang atau bisa ke ruang inap. Namun satu pasien hanya dapat menempati satu ruang inap bila mereka memilih ruang inap. Tidak bisa lebih dari satu. Lalu dari ruang inap, tiap ruang inap itu dapat kosong atau berisi beberapa pasien. Lalu relasi dari janji temu ke obat yaitu adalah tiap satu janji temu dapat menghasilkan satu atau lebih obat. Lalu dari satu obat hanya dapat diberikan ke satu janji temu. Kemudian pada objek resep obat ini merupakan dependen terhadap objek boundary obat. Karena resep obat pada rumah sakit digunakan untuk menebus obat. Dan resep obat ini berisi tentang list obat-obat. Karena itu dia itu dependen terhadap objek obat. Kemudian relasi resep obat terhadap transaksi pembayaran, yaitu tiap resep obat memiliki satu transaksi pembayaran, dan tiap transaksi pembayaran memiliki satu resep obat. Alias resep obat tidak bisa ditebus kecuali ada pembayaran. Selanjutnya, sequence input data diri. Aktor pasien akan melakukan input data diri melalui boundary input data diri, lalu data akan diterima oleh control system dan data tersebut akan dikirim ke database lalu disimpan. Berikut ini adalah dari bentuk collaboration diagram dari input data diri. Selanjutnya pada sequence pilih poli, aktor pasien akan memilih poli yang dituju melalui boundary pilih poli. Data tersebut lalu akan diterima oleh control system dan data tersebut dikirim ke database lalu disimpan. Setelah tersimpan, data tersebut akan dikirim kembali ke sistem dan boundary akan menerima data yang sudah tersimpan. Berikut ini adalah bentuk collaboration diagram dari pilih poli. Selanjutnya pada sequence pilih dokter, aktor pasien akan memilih dokter yang akan dituju melalui boundary pilih dokter. Lalu data tersebut akan diterima oleh sistem dan dikirim ke database lalu disimpan. Setelah tersimpan, data tersebut akan dikirim kembali ke control system dan boundary akan menerima nomor antrian tersebut melalui control system. Lalu ini adalah bentuk dari collaboration diagramnya. Selanjutnya sequence mendapatkan nomor antri. Aktor pasien akan merequest nomor antrian melalui boundary dapat nomor antrian, lalu pesan tersebut akan diterima oleh control system. Pesan tersebut lalu dikirim ke database dan pesan tersebut akan dikirim kembali ke control system dan ditampilkan ke boundary melalui control system. Berikut adalah bentuk dari collaboration diagram mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya ada sequence akses rekam medis. Aktor perawat akan meminta data melalui boundary akses rekam medis, lalu data tersebut akan diterima oleh control system dan dikirim ke database
untuk dicari. Setelah data tersebut dicari, data tersebut akan dikirim kembali ke sistem, lalu boundary akan menerima data tersebut. Berikut adalah bentuk dari collaboration diagramnya. Selanjutnya, sequence mengakses data ruang inap. Aktor perawat akan meminta data ke boundary akses ruang inap, lalu data tersebut akan diterima oleh sistem, lalu dikirim ke database untuk dicari. Setelah itu, data tersebut akan dikirim kembali ke control system, dan boundary akan menerima data terbaru melalui control system. Berikut adalah bentuk dari collaboration diagram mengakses data ruang inap. Selanjutnya ada sequence mencetak bukti pembayaran. Aktor kasir akan meminta data melalui mencetak bukti pembayaran, dan data tersebut akan diterima ke control system, lalu dikirim ke database untuk lalu dicari datanya. Setelah itu, data akan dikirim kembali ke control system, lalu control system akan memberi perintah print ke boundary cetak bukti pembayaran. Berikut adalah bentuk dari collaboration diagramnya. Selanjutnya ada sequence melihat data pembayaran. Aktor kasir akan meminta data melalui boundary lihat data pembayaran, lalu diterima ke control system dan dikirim ke database, lalu dicari datanya pada database. Setelah itu, data dikirim kembali ke control system, dan boundary akan menerima data yang diminta melalui control system. Berikut ini adalah bentuk dari collaboration diagram mencetak bukti pembayaran. Selanjutnya ada sequence mendata pasien. Aktor bagian pendaftaran akan menginputkan data melalui boundary mendata pasien, lalu data tersebut akan diterima melalui control system, lalu dikirim ke database untuk disimpan. Setelah tersimpan, data tersebut akan dikirim kembali ke control system, dan boundary akan menerima data yang sudah tersimpan melalui control system. Berikut ini adalah bentuk dari collaboration diagram mendata pasien. Selanjutnya, pada sequence mencetak nomor antrian, aktor akan meminta data melalui boundary cetak nomor antrian, lalu data tersebut akan diterima melalui control system dan dikirim ke database, lalu dicari datanya. Setelah itu, data akan dikirim ke control system, lalu control system akan memberi perintah print ke boundary cetak nomor antrian. Ini adalah bentuk dari collaboration diagram mencetak nomor antrian. Selanjutnya ada sequence mendata obat. Aktor farmasi akan mendata data obat melalui boundary mendata obat, lalu data tersebut akan diterima oleh control system dan dikirim ke database untuk disimpan. Setelah data tersimpan, akan dikirim kembali ke control system, dan boundary akan menerima data terbaru melalui control system. Berikut ini adalah bentuk dari collaboration diagram mendata obat. Selanjutnya ada sequence menerima konfirmasi. Aktor farmasi akan merequest obat pasien melalui boundary menerima konfirmasi. Pesan tersebut akan diterima ke control system dan dikirim ke
dan pesan tersebut akan dikirim ke database. Pesan tersebut akan dikirim kembali ke kontrol sistem dan boundary akan menampilkan data resep pasien melalui kontrol sistem. Berikut ini adalah bentuk dari collaboration diagram menerima konfirmasi. Selanjutnya, ada sequence melihat antrian racikan. Aktor farmasi akan meminta data melalui boundary melihat antrian racikan. Data tersebut akan diterima oleh kontrol sistem dan dikirim ke database, lalu dicari datanya di database. Setelah ditemukan, data tersebut akan dikirim kembali ke kontrol sistem, dan boundary akan menerima data tersebut melalui kontrol sistem. Berikut adalah bentuk dari collaboration diagram melihat antrian racikan. Selanjutnya ada sequence menginput ruang inap. Aktor admin akan menginputkan data ruang inap melalui boundary input ruang inap. Data tersebut akan diterima melalui kontrol sistem, lalu dikirim ke database untuk disimpan. Setelah tersimpan, data tersebut akan dikirim kembali ke kontrol sistem, dan boundary akan menerima data tersebut melalui kontrol sistem. Berikut ini adalah bentuk dari collaboration diagram menginput ruang inap. Selanjutnya, sequence menginput rekam medis. Aktor admin akan menginputkan data melalui boundary input rekam medis, lalu data tersebut akan diterima oleh kontrol sistem, lalu dikirim ke database dan disimpan. Setelah data tersebut tersimpan, data tersebut akan dikirim kembali ke kontrol sistem, dan boundary akan menerima data baru yang sudah tersimpan tersebut melalui kontrol sistem. Berikut adalah bentuk dari collaboration diagram menginput rekam medis. Oke, komponen diagram kami dimulai dengan komponen pasien yang menginput rekam medis pasien melalui interface realization yang akan menampilkan komponen registrasi pasien yang di dalam komponen tersebut meliputi 4 komponen lain, yaitu poli, rawat inap, rawat jalan, dan nomor antrian. Setelah itu, data pasien akan di-share melalui interface realization yang akan disimpan di dalam database, dan database akan share data sekali lagi melalui interface realization ke dalam komponen janji temu yang meliputi komponen nama dokter, nama pasien, tipe poli, dan tanggal dan jam temu. Kemudian untuk deployment diagram, sistem informasi studi kasus kami dapat diakses menggunakan hardware PC maupun smartphone iOS Android. Ketika dua hardware tersebut memiliki akses internet, maka mereka dapat mengakses web browser yang dapat mengakses web RSUD. Dari hardware klien tersebut dapat terhubung ke web RSUD dengan menggunakan hubungan HTTPS. Dalam web RSUD ini terdapat komponen-komponen fungsi seperti registrasi pasien, rekam medis pasien, ruang inap, data transaksi, antrean peracikan obat, dan data obat. Nah, lalu web RSUD ini merupakan dependen terhadap database RSUD. Jadi maksudnya adalah ketika database RSUD ini menghilang atau rusak, maka web RSUD tidak akan bisa diakses oleh hardware. Web RSUD dan database RSUD ini dihubungkan oleh TCP/IP, sedangkan database tersendiri
menggunakan database MySQL. Kesimpulan studi kasusnya, menurut kami hal yang tersulit dalam melakukan proyek ini adalah membuat use case dan activity diagram. Alasannya untuk use case adalah diagram tersebut merupakan pengenalan kami ke diagram UML dan informasi tentang diagram kurang memadai. Untuk activity diagram adalah karena bentuknya yang rumit, lalu bubble use case kami yang terlalu banyak sehingga kami bingung untuk membuatnya. Sedangkan yang termudah adalah collaboration karena mudah dibentuk setelah sequence diagram selesai. Untuk saran pengembangan, karena penginputan masih menggunakan cara manual melewati sistem operator, akan lebih baik jika penginputan dilakukan oleh perawat selaku yang menulis rekam medis pasien secara manual. Demikian hasil dari diskusi dan presentasi kami. Terima kasih.